Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kita ketemu lagi pada acara MPLS hari ketiga, yaitu hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, MPLS SMK Al-Husain Kelling. Pada hari ini, siang hari ini kita akan mengambil materi yaitu sekilas tentang SMK Al-Husain Kelling. Sudah bersama kita di sini di studio ini yaitu Bapak Aang Yogi Trijatnanto selaku Kepala Jurusan untuk Multimedia sekaligus juga pengajar di SMK Al-Husain Kelling. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat siang? Sehat. Alhamdulillah. Kita semoga hari ini kita sehat semua ya. Kita langsung ke materi saja Bapak. Sekilas tentang SMK Al-Husain Kelling. Ketika anak-anak kita kelas 1 yang baru ini memilih untuk mendaftar kemudian sekolah di SMK Al-Husain Kelling, kita bisa ceritakan kepada mereka tentang banyak sekali keadaan di SMK Al-Husain Kelling ini ya tentunya. Nah, untuk yang pertama yaitu apa sih yang ada di SMK Al-Husain Kelling dan SMK Al-Husain itu seperti apa? Oh iya, baik Putri, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya saya sapa dulu untuk anak-anak ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semuanya, calon siswa ataupun sudah menjadi siswa baru di SMK Al-Husain Kelling, dan selamat datang tentunya, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Gitu. Jadi yang ditanyakan oleh Putri tadi mengenai SMK Al-Husain Kelling, yang kita unggulkan di sini kita punya moto Bu. Yeah. Kita punya moto yang pertama adalah siap kerja, pastinya. Yang kedua adalah cerdas dan kompetitif. Ketiga moto tersebut pasti semuanya ada penjabarannya tersendiri dari SMK ini. Yang pertama adalah moto tersebut yaitu siap kerja. Siap kerja pasti kita sudah tahu bekal untuk anak-anak SMK harus siap dalam hal bekerja, bekerja di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, dan nanti pastinya ketika sudah lulus anak-anak memang sudah punya mental untuk bekerja. Gitu. Dari slogan yang kedua adalah cerdas, tentunya kita tahu sendiri, cerdas dalam artian kita tidak hanya dibimbing untuk lebih pintar dalam hal apapun, tetapi kita cerdas dalam mencari sebuah peluang. Peluang tidak hanya dalam mencari pekerjaan, tetapi mencari sebuah perguruan tinggi yang terbaik, yang tentunya yang ingin kita capai. Itu. Artinya setelah lulus nanti pun nggak harus misal mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tetap masih bisa. Ya, dan masih mampu untuk bersaing. Ya. Karena memang alumni kita banyak sekali yang diterima juga di perguruan tinggi negeri ya, dan selama pasti ini. Dari jalur beasiswa. Ya, itu, Bu. betul. Nah, yang ketiga dari slogannya adalah kompetitif. Kompetitif artinya kita mampu untuk lebih bersaing, tidak hanya bersaing di dunia pekerjaan, tetapi kita lebih bisa bersaing di dunia pendidikan tentunya. Itu Bu. Dan di dunia kerja itu tidak hanya kita hanya sebagai karyawan, tetapi juga bisa memunculkan atau menciptakan peluang kerja juga. Betul. Artinya juga bisa untuk berwira swasta, sesuai dengan potensi jurusannya masing-masing tadi. Oke. Anak-anak, ayo kita mulai untuk memahami dan kenali tentang SMK Al-Husain Kelling agar kalian lebih tahu tentang SMK Al-Husain Kelling itu seperti apa. Oke. Bapak, SMK Al-Husain Kelling itu menjadi pilihan anak-anak kali ini ya, untuk tahun ini. Ya, apa keunggulan-keunggulan yang bisa Bapak sampaikan atau Bapak berikan ke anak-anak informasinya tentang SMK Al-Husain Kelling ini? Oh ya, baik Bu. Untuk keunggulan ya Bu ya. Untuk keunggulan pasti ada banyak sekali keunggulannya. Untuk dari SMK Al-Husain Kelling ini, yang pertama pastinya lulusan SMK memiliki kesempatan kerja yang lebih banyak. Outputnya ini berarti. Ya. Terus yang kedua lagi, lulusan SMK dapat melanjutkan ke perguruan tinggi yang diminati. Ya, dalam kutip yang diminati. Artinya baik itu yang mereka suka lah, gitu. Terutama adalah perguruan tinggi favorit tentunya, ya. Ya, betul. Terus yang selanjutnya lagi, di SMK lebih banyak praktek daripada teori untuk pembelajarannya. Contohnya, misal pembelajaran dari jurusan multimedia. Saya sendiri sebagai guru multimedia itu sendiri, saya lebih sering
di lab, mengajarinya di lab daripada di kelas. Itu contoh saja, semisal saya mengajar pelajaran fotografi. Fotografi pasti outputnya kita tidak hanya di lab multimedia saja, kita prakteknya ada di luar lingkungan sekolah dan bahkan kita berada di studio sini yang kita pakai untuk rekaman ini. Iya. Artinya tidak melulu di ruangan kelas dengan pegang buku dan pulpen gitu ya Pak. Dan itu menarik sekali. Ya. Selanjutnya lagi kita di kelas 11 nanti itu ada kesempatan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Ya, praktek kerja lapangan. Siswa-siswi dari SMK nanti di kelas 11 akan dikirimkan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan ataupun disebut sebagai PKL. Diterjunkan di tempat-tempat terbaik dari pilihan dari sekolah. Contoh saja dari jurusan multimedia nanti dikirim langsung ke Pati. Ada tempat digital printing yang notabene dalam garis besar punya mesin-mesin sekelas industri yang lebih baik di Kudus ataupun di Jepara. Contoh saja kalau di Kudus ada tempat fotografi terbaik. Itu ada, terus yang di Jepara juga ada. Jadi tidak hanya melulu di lokal-lokalan sini saja kita PKL-nya. Berarti langsung terjun di dunia usaha tadi. Ya, itu dunia ya. Usaha itu. Mempraktekkan langsung ilmu yang sudah dia terima di SMK Alusen Keling tentunya. Nah, dan pastinya ketika nanti kita lulus, kita sudah mendapatkan bekal yang terbaik, bekal untuk bekerja, dan bahkan kita sudah siap untuk dipanggil oleh perusahaan tersebut, dan bahkan lagi dari perusahaan yang sudah kita tempati untuk PKL, lebih banyak meminta siswa kita untuk menjadi karyawan sana itu. Dan itu keuntungan itu artinya ya. Keuntungan. Selain bisa PKL di sana, setelah lulus pun Dudi itu siap untuk menerima lulusan kita, gitu ya. Karena mereka sudah tahu kualitas dari lulusan kita seperti apa tentunya. Selanjutnya Bapak. Nah, selanjutnya lagi di SMK lebih banyak memberikan life skill, keterampilan tentunya. Contoh saja, anak-anak kami di kelas 11, kelas 12, bahkan di kelas 11 ataupun kelas 12 mereka sudah berani untuk berwirausaha. Mereka melaksanakan ataupun mencari sebuah job untuk sebagai tambahan. Tidak hanya untuk tambahan uang saku, Bu. Tetapi sebagai tambahan-tambahan mereka bisa untuk membiayai sekolah mereka sendiri. Dan tentu saja pengalaman dong Ya, di situ yang paling penting sekali, karena menambah banyak. pengalaman mereka langsung terjun di lapangan gitu. Betul, itu Bu. Masih ada lagi mungkin? Untuk keunggulannya pasti masih banyak sekali Bu. Tetapi Dan tidak kalau mungkin kita jabarkan ceritakan satu-satu ya, pastinya tidak akan selesai. Intinya seperti itu tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mutu dan kualitas Bapak. Kalau kita bicara mutu dan kualitas di sini lebih ke penilaian. Nah, setiap sekolah itu ada penilaian tersendiri yang dilakukan oleh suatu lembaga atau suatu institusi berdasarkan standar mutu yang sudah ada, yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kita pengen tahu nih, SMK Alusen Keling itu mutu atau standar mutu dan kualitasnya itu seperti apa? Untuk standar mutu, pastinya kita tahu ya standar mutu itu sama juga dengan yang namanya akreditasi. Untuk sekolah itu ya ada namanya akreditasi, dan akreditasi itu yang menilai adalah asesor-asesor yang berkompeten, yang pastinya dikirim oleh BNSP. Menilai sekolah kita, apakah sekolah kita layak untuk menjadi pendidikan yang diminati ataupun menjadi pendidikan yang bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya yang dinilai tidak hanya aspek dari teori-teori saja, kurikulum saja, tetapi dari semuanya, tidak hanya administrasi saja, Bu. Jadi dari sarana prasarana, dari mutu yang kita punya, SDM-nya, dari dewan gurunya dan karyawannya, bahkan lulusan-lulusan terbaik kita itu semuanya dinilai. Artinya akreditasi A di SMK Alusen Keling itu nilai A itu adalah nilai sempurna. Ya, betul. Ya kan? Tidak ada lagi nilai di atas A. Artinya ya itulah nilai tertinggi untuk menjamin mutu dan kualitas dari suatu sekolah tadi. Ya.
tentunya adik-adik nggak salah pilih dong karena kita sudah terakreditasi A tadi, gitu ya. Betul. Selanjutnya, ketika kita bicara sekolah dengan mutu yang baik, otomatis bimbingan yang diberikan ke siswanya pun optimal ya. Dan prestasi apa saja yang sudah diraih oleh siswa-siswi SMK Alusen Keling ini selama ini? Ya. Bicara mengenai prestasi, tentunya kita sudah tidak diragukan lagi dan setiap tahun kita selalu menyabet prestasi yang luar biasa. Ya, dimulai dari prestasi lomba tahunan, yaitu lomba kompetensi siswa. Dari kedua jurusan kita selalu setiap tahun kita menjadi langganan untuk juara. Dari juara 1 sampai juara 3 itu selalu. Tiga besar ya? Selalu. Terus yang kedua kalinya ada prestasi yang dari ekstrakurikuler kita. Ada pencak silat, taekwondo, bahkan sudah sampai ke tahap internasional. Terus ada lagi pramuka, lomba menyanyi, musik, ekstrakurikuler, bola voli, olahraga, bahkan futsal pun kita sudah pernah menjuarai. Ternyata banyak sekali prestasi yang sudah diraih ya. Ya, betul. Kemudian selanjutnya fasilitas apa saja sih yang ada di sini, gitu loh, yang bisa menunjang anak-anak kita, peserta didik kita ini untuk meraih prestasinya. Ya. Untuk fasilitas ya Bu ya, untuk fasilitas kita sudah tahu sendiri. Dari pertama yaitu ruang kelas, pasti sudah tahu sendiri, kita ada bangunan 2 lantai. Nah, dari ruang kelas tersebut kita sudah lihat sendiri dari fasilitas yang ada di dalamnya sangat representatif sekali untuk kita gunakan sebagai fasilitas belajar mengajar. Baik dari siswa ataupun guru sangat nyaman sekali untuk belajar di sana. Terus yang kedua kalinya ada laboratorium. Kita tidak hanya punya satu lab untuk belajar mengajar, kita banyak sekali mempunyai laboratorium dengan fasilitas peralatan yang sangat lengkap, yang sangat memadai. Itu tidak hanya komputer yang sesuai dengan spek jurusan kita masing-masing, tetapi dari peralatan-peralatan yang lain pendukung, semisal dari multimedia, ada kamera pasti sangat mendukung sekali. Kamera tidak hanya satu, bisa kita gunakan untuk praktek dan bisa kita gunakan untuk sarana belajar mengajar yang lebih kompeten, yang sesuai dengan kelas industri tentunya. Ternyata nggak bosan ya nanti kita jika kalian nanti belajar di kelas ataupun di lab karena semuanya sudah lengkap gitu ya. Sekarang nih, misal anak-anak itu sudah bisa meraih prestasi. Baik itu prestasi di dalam sekolah sendiri ataupun prestasi di luar sekolah, baik yang akademik maupun yang non akademik. Ada penghargaan apa sih yang bisa mereka raih dengan mereka mempunyai prestasi seperti itu? Oh ya, ini bisa disebut sebagai beasiswa ya Bu ya, beasiswa. Jadi di sekolah kita itu ada beberapa beasiswa. Beasiswa dari SMK Alusen Keling itu banyak sekali. Ya, yang pertama adalah ada beasiswa akademik dan beasiswa kejuaraan. Nah, sekolah kita menyediakan banyak sekali beasiswa untuk para siswa berprestasi. Ya, ranking dari sekolah asal itu pasti mendapatkan beasiswa. Apalagi nanti diteruskan untuk mendapatkan ranking di sekolah sini. Berarti sebelum belajar di SMK Alusen dilaksanakan, ketika dia di MTS atau di SMP-nya ranking, tetap langsung mendapatkan beasiswa. Betul, Bu. Mendapatkan itu. Dan ada lagi beasiswa yang sebagai anak yatim, itu pasti mendapatkan beasiswa. Yang selanjutnya lagi adalah beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Itu. Ada banyak sekali ternyata ya. Dan itu dilakukan untuk memberikan spirit atau semangat kepada anak-anak didik kita untuk lebih giat belajar dan tidak ada alasan apapun termasuk biaya karena kita selalu bisa untuk membantu asalkan mereka tetap giat belajar. Gitu. Selanjutnya Bapak, ketika kita sudah sampai di SMK Alusen Keling selama 3 tahun belajar di sini, kemudian sudah tiba waktunya untuk ujian dan kemudian lulus dari SMK Alusen Keling, keunggulan di SMK Alusen Keling itu setelah lulusnya seperti apa? Oh ya,
Untuk keunggulannya ketika lulus, ini prospek lulusan kita, pasti lulusan kita bisa bekerja dan kuliah karena akreditasi sekolah kita mendapatkan akreditasi A, tentunya kesempatan akan lebih tinggi. Kuota akan lebih tinggi untuk kita dapatkan untuk melanjutkan ke Lebih universitas. banyak tentunya ya. Pastinya lebih banyak. Itu untuk menuju ke universitas favorit pasti lebih mudah. Itu. Dan untuk mencari pekerjaan pun jelas ya, karena kita terakreditasi A, berarti kita lulusan kita adalah lulusan dari sekolah yang terbaik. berkualitas, seperti itu ya. Untuk prakteknya, ketika tadi disampaikan oleh Pak Aang di kelas 11 siswa-siswa kita menjalankan PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, contohnya atau Dudi mana saja yang selama ini menjadi partner atau kerjasama dengan SMK Ulusan Keling? Iya, pastinya untuk SMK, sekelas SMK yang terakreditasi A, itu sudah mempunyai kerjasama ataupun MOU dengan dunia industri, dengan perusahaan, bahkan dengan dinas-dinas terkait yang pasti notabene di dalam garis besar berkualitas. Kita sudah bekerjasama dengan tempat-tempat itu. Contoh saja untuk OTK perkantoran, kita sudah MOU dengan kantor bupati Kabupaten Jepara, kantor dinas-dinas terkait, kita sudah MOU di sana. Dan ada kantor-kantor kecamatan, kantor-kantor puskesmas ataupun kantor-kantor yang ada di wilayah Jepara, semuanya hampir semua kita sudah bekerja sama, Bu. Dan untuk dari jurusan multimedia juga sama. Kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sangat besar sekali, dan itu bisa menjadi kesempatan anak untuk lebih mendapatkan bekal ilmu yang bermanfaat sekali untuk nanti bekerja. Contoh saja kita bekerja sama dari tempat yang ada di Kudus, namanya Foto Super Kudus. Di sana punya karyawan lebih dari 30 orang. Tetapi kita sudah bekerja sama dengan tempat itu, dan ilmu yang anak-anak terima dari sana itu sangat relevan dengan pendidikan yang kita gunakan di SMK. Sesuai dengan kurikulumnya. Ya, sesuai dengan kurikulum kita, dengan jurusan kita, dan anak-anak pun ketika nanti lulus mempunyai kesempatan besar untuk bekerja di sana ataupun di tempat lain yang sehubungan dengan itu. Dan bahkan anak kami pasti sudah ada yang di sana, karena setelah lulus pasti sudah berhubungan dengan baik dengan kita. Kemudian selanjutnya, ini masalah nih kadang-kadang Pak, untuk mereka, anak-anak kita, anak-anak didik kita yang rumahnya cukup jauh dari sekolah, karena memang selama ini kan siswa kita dari banyak daerah nih ya. Fasilitas apa yang bisa diberikan oleh SMK Ulusan Keling ini untuk membantu mereka untuk lebih memudahkan lah, karena jarak yang begitu jauh dari rumah mereka dengan sekolah. Oh iya, untuk jarak ya Bu ya. Untuk jarak pasti anak-anak kita tidak hanya dari sekitaran Jawa saja, bahkan dari luar Jawa itu pun ada siswa kita. Sampai di luar Jawa? Ya, sampai di luar Jawa itu ada siswa kita, dan bahkan tidak hanya 1-2 anak. Itu pasti banyak. Dan tahun ini ada yang dari Aceh kalau nggak salah. Tahun ini ada yang dari Aceh. Ya, untuk adik yang dari Aceh itu nanti semangat bergabung. Pokoknya selamat bergabung. Ya, sekolah menyediakan pondok pesantren ataupun berbasis pondok pesantren bagi siswa yang ingin memperdalam ilmu agamanya di pondok pesantren yang namanya Ponpes Al Husain. Itu. Dan tentunya sarananya juga memadai ya. Pastinya. untuk mereka aktivitas di pondok tersebut. Ya, untuk belajar mengaji, untuk menghafal Al-Quran, untuk semuanya. Dan jangan khawatir buat kalian yang rumahnya jauh, karena kita sudah kasih fasilitas, yaitu selain kamu bisa di sini melakukan aktivitas, kamu juga bisa belajar tentang agama lebih dalam lagi. Betul. Ya. Demikianlah anak-anak perbincangan kita dengan Bapak Aang tentang pengenalan SMK Al Husain Keling. Untuk kali ini, pada siang ini, mudah-mudahan kalian semakin tahu, semakin mantap. Kalian belajar di sini 3 tahun ke depan lebih giat. Mudah-mudahan nanti prestasi yang membanggakan bisa kalian raih bersama kita, SMK Al Husain Keling. Sekian, terima kasih. Saya selaku pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.